Penutupan sebagian pemerintahan atau government shutdown Amerika Serikat yang dimulai sejak 1 Oktober 2025 telah tercatat menjadi yang terpanjang sepanjang sejarah dengan berlangsung hingga lebih dari 40 hari. Kebuntuan ini menyebabkan kegiatan pemerintah lumpuh, ratusan ribu pegawai tidak menerima gaji, dan beberapa layanan publik terhenti. Hal yang seharusnya menjadi proses rutin, pengesahan anggaran tahunan berubah menjadi pertarungan politik berkepanjangan antara Partai Demokrat, Partai Republik, dan juga Gedung Putih. Dari perdebatan alokasi dana kesehatan hingga tarik-menarik kekuasaan di Senat, seluruh rangkaian ini menunjukkan betapa sulitnya mencari jalan keluar di pusat pemerintahan Amerika. Dan berikut ini adalah 5 faktor utama yang membuat shutdown di tahun 2025 menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat yang akan kita bahas dalam government shutdown Amerika Serikat yang terlama. Ini adalah alasannya. Ya, akar permasalahan penutupan pemerintahan Amerika Serikat ini dimulai dari gagalnya Kongres untuk menyetujui anggaran tahun fiskal 2026. Perdebatan terjadi antara Partai Demokrat dengan Partai Republik terkait dengan alokasi anggaran sosial dan juga anggaran kesehatan. Partai Demokrat menuntut agar subsidi dalam program Affordable Care Act untuk diperpanjang demi melindungi jutaan warga Amerika Serikat dari kenaikan premi asuransi. Sementara itu, Partai Republik menolak keras keinginan Demokrat karena dinilai program tersebut ini membebani fiskal negara dan juga tidak efisien. Nah, dua rancangan undang-undang pendanaan yang sama-sama gagal memperoleh mayoritas suara di Senat pada tenggat waktu 30 September silam, di mana kegagalan inilah yang akhirnya membuat terjadinya penutupan sementara pemerintah Amerika Serikat pada 1 Oktober 2025 yang menjadi titik awal kebuntuan politik Amerika Serikat yang berlarut-larut. Dan pemirsa, kita akan lihat ya sebetulnya apa sih yang diinginkan. Sebagai contoh nih, kalau Demokrat ingin memperpanjang subsidi ya untuk Affordable Care Act tadi yang ternyata juga tidak disetujui ya dan dianggap ini tidak efisien. Sementara kalau dari Republik sendiri dilihat program ini cukup membebani fiskal dari negara sehingga terjadi government shutdown ya yang dimulai pada 1 Oktober 2025. Dan kini kita lihat lagi di slide berikutnya pemirsa. Nah, ini adalah terkait dengan perpecahan di tubuh Partai Republik. Konflik internal di tubuh Partai Republik ini turut memperpanjang permasalahan penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Meski secara jumlah Partai Republik ini menguasai mayoritas di Kongres Amerika Serikat, namun perbedaan pandangan inilah yang ternyata membuat upaya untuk bisa mencari solusi politik ini berjalan sangat lambat. Kalau dilihat ya, sebagian kelompok di dalam Partai Republik ini mendorong kompromi jangka pendek agar layanan publik ini bisa kembali beroperasi. Nah, sementara beberapa yang lain justru mendesak pengetatan belanja pemirsa dan juga penghapusan subsidi sosial secara menyeluruh atau bahkan total. Nah, perbedaan pandangan dan juga ketidaksatuan strategi ini membuat House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang diketuai oleh Mike Johnson tidak mampu untuk bisa menghasilkan posisi negosiasi yang solid terhadap Senat maupun Gedung Putih. Bahkan ya selama 2 minggu pertama shutdown ini DPR Amerika Serikat ini hampir tidak menggelar sidang reguler yang tentunya ini memperburuk stagnasi proses legislasi. Lalu sebetulnya apa ya faktor lain yang sebetulnya semakin memperlambat proses ini, kita lihat ya di slide berikutnya. Ya, salah satu hambatan terbesar ya yang ada di Senat Amerika Serikat ya ini adalah aturan filibuster yang mana mensyaratkan ada minimal sekitar 60 suara pemirsa untuk bisa meloloskan rancangan undang-undang pendanaan. Jadi harus ada 60 suara ya. Nah, di mana kalau dilihat ini tentunya membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat lambat ya kalau misalnya tidak ada 60 suara ini. Nah, dalam prakteknya meskipun satu partai ini memegang mayoritas tapi setiap proposal tetap membutuhkan dukungan bipartisan agar bisa maju ke tahap voting yang final. Nah, sepanjang periode shutdown ini, Senat mencatat ada sekitar 14 kali voting yang gagal. Pemirsa untuk bisa melakukan pemungutan suara untuk bisa mengesahkan continuing resolution yang diperlukan agar pemerintahan ini bisa kembali beroperasi. Nah, filibuster sendiri adalah mekanisme prosedural ya yang memungkinkan satu atau sekelompok senator berbicara selama berjam-jam di lantai Senat untuk menunda atau menggagalkan voting atas suatu rancangan undang-undang.
Nah, berdasarkan Senate Rule 22, sedikitnya ada 16 senator yang harus mengajukan mosi cloture untuk bisa mengakhiri filibuster tersebut. Namun mosi baru ini dapat disetujui kalau ada minimal ya 60 senator yang memberikan suara setuju. Artinya kalau hampir urusan di Senat bahkan hal teknis seperti membawa rancangan undang-undang ke sidang, menunda sidang atau sekedar menutup sesi harian bisa tersandra jika tidak ada dukungan lintas partai yang cukup. Dan menurut data Pew Research Center, Senat memang masih bisa melanjutkan agenda lain sambil menunggu hasil filibuster, tetapi proses utama legislasi ini tetap tertahan hingga kesepakatan tercapai. Nah, akibat berlarutnya situasi ini, ada ratusan ribu pegawai federal yang tidak menerima gaji. Lalu ada bantuan pangan untuk 42 juta warga yang menipis dan ada layanan publik seperti misalnya ada transportasi udara, imigrasi serta keamanan bandara yang terganggu cukup parah. Dan kalau kita lihat juga di Amerika Serikat banyak sekali ya pesawat-pesawat yang akhirnya menunda penerbangannya sehingga terjadi penumpukan calon penumpang di bandara-bandara yang ada di Amerika Serikat. Ya, selain lambatnya proses Senat, DPR Amerika Serikat juga kalau dilihat ya ini gagal dalam memainkan perannya ya pemirsa ya sebagai pencari jalan yang mana untuk bisa keluar ya dari kondisi krisis politik seperti saat ini. Sejak awal Oktober, DPR Amerika Serikat justru menghentikan masa sidangnya setelah menyetujui rancangan anggaran sementara atau Clean Bill. Namun rancangan tersebut tidak pernah dibahas lebih lanjut di Senat yang membuat kebuntuan anggaran ini tetap berlanjut ya pemirsa. Padahal dalam sejarah penutupan pemerintahan sebelumnya, ini DPR Amerika Serikat sering sekali berperan aktif untuk bisa mampu menengahi kebuntuan dengan melahirkan rancangan undang-undang alternatif. Namun kali ini karena minimnya komunikasi ya antara partai dan juga tekanan politik internal ini membuat DPR Amerika Serikat lebih memilih untuk bisa menunggu langkah Senat ketimbang menginisiasi solusi baru untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, situasi tersebut membuat krisis berlarut sehingga pada awal November ini tanpa perkembangan berarti bahkan ketika lebih dari ada 500 ribu pegawai federal ini melewatkan ya 2 kali gajian ini tidak dibayarkan nih gajinya. Dan pemirsa, kita akan lihat lagi di slide berikutnya terkait dengan faktor-faktor ya yang cukup menentukan atau intervensi dari Gedung Putih. Nah, artinya kalau dilihat ini shutdown memang semakin berkepanjangan ketika Presiden Donald Trump juga turun langsung nih ke medan negosiasi pada akhir Oktober 2025. Sepulang dari lawatan luar negeri, Trump menyerukan agar Senat menghapus mekanisme filibuster agar Partai Republik ini bisa secara sepihak membuka kembali pemerintahan. Namun langkah itu segera ditolak oleh pemimpin mayoritas Senat, John Thune, yang menilai usulan tersebut berpotensi merusak tatanan legislatif. Akibatnya bukan solusi yang muncul, justru nih pemirsa, ketegangan politik meningkat sehingga membuat posisi kompromi antara partai ini semakin jauh. Hingga akhirnya pada tanggal 9 November di tahun 2025 ya pemirsa, ini setelah 40 hari kebuntuan, ini 8 senator dari Partai Demokrat memutuskan untuk setuju dengan Republik ya, artinya untuk bisa meloloskan rancangan undang-undang yang mana ini berisi pendanaan sementara hingga 30 Januari 2026. Dan juga kesepakatan ini diharapkan ya bisa menjadi akhir dari shutdown atau government shutdown terpanjang dalam sejarah di Amerika Serikat. Ya pemirsa, penutupan pemerintahan Amerika Serikat tahun 2025 ini menjadi cerminan nyata ya. Bagaimana sebetulnya tarik-menarik kepentingan politik ini bisa melumpuhkan sistem birokrasi negara sebesar Amerika Serikat. Selama lebih dari 40 hari, jutaan warga terdampak langsung oleh kebuntuan para elit di Washington, dari pegawai federal yang kehilangan penghasilan hingga publik yang kehilangan akses layanan dasar. Meski akhirnya kompromi tercapai dan pemerintahan kembali berjalan, shutdown terpanjang dalam sejarah ini meninggalkan pesan penting bahwa stabilitas politik dan kemampuan berkompromi adalah fondasi utama bagi berjalannya demokrasi dan juga tata kelola pemerintah yang efektif.